Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Febriani dengan NIM 201420034, Program Studi Perbankan Syariah, Kelas A, akan menjawab kuis mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama, sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia, yaitu terbentuknya Bank Muamalat yang dipelopori oleh MUI, atau Majelis Ulama Indonesia. Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tanggal 1 November 1992 dan beroperasi pada 1 Mei 1992. Dari situ, perbankan terus berkembang. Saat ini ada 14 bank umum syariah. Yang kedua, akad pembiayaan yang digunakan pada perbankan syariah ada 3. Yang pertama, wakalah. Wakalah yaitu pihak pertama memberi kuasa kepada pihak kedua untuk urusan tertentu di mana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi. Yang kedua, kafalah. Kafalah yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan, di mana pihak pertama menerima imbalan kerja berupa fee atau komisi. Yang ketiga, saf. Saf yaitu pertukaran atau jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran. Yang ketiga, tahapan pembentukan BMT, yaitu yang pertama harus ada pemrakarsa, yang kedua membentuk panitia penyiapan pendirian BMT atau P3B. Yang ketiga, P3B mencari modal awal sebesar antara 10 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Yang keempat, P3B bisa juga mencari modal-modal pendiri. Yang kelima, dipilih pengurus yang ramping, maksimal 5 orang yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT. Yang keenam, mencari dan memilih calon pengelola BMT. Yang ketujuh, mempersiapkan legalitas hukum. Yang kedelapan, melatih calon pengelola. Yang kesembilan, melaksanakan persiapan-persiapan sarana kantor dan berkas administrasi. Yang kesepuluh, anggota pendiri BMT harus terdiri dari minimal 20 orang. Masyarakat yang bersedia menjadi anggota BMT harus menyetorkan simpanan pokok sebesar 1 juta rupiah per anggota dalam bentuk koperasi jasa. Yang kesebelas, BMT didirikan keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah. Bila menginduk kepada koperasi serba usaha, BMT dapat didirikan hukum yang bertahap dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas. Yang kedua, organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri dari rapat anggota, badan pengawas syariah, dan pengelola. Yang keempat, perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang pertama, dalam asuransi syariah ada DPS, atau Dewan Pengawas Syariah, sedangkan dalam asuransi konvensional tidak ada. Yang kedua, dalam asuransi syariah akad tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional menggunakan prinsip jual-beli. Yang ketiga, dalam investasi dana, asuransi syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan asuransi konvensional investasi dana berdasarkan sistem bunga. Yang keempat, dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik nasabah, sedangkan asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik perusahaan. Yang kelima, pembayaran klaim asuransi syariah dari rekening Tabaru seluruh peserta. Sejak awal sudah diikhlaskan untuk tolong-menolong bila terjadi musibah, sedangkan asuransi konvensional, pembayaran klaim dari rekening dana perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.